menurut saya memang harus diperiksa karena sebagai istri. Jadi itu pentingnya KPK mengembangkan banyak hal berkaitan dengan proses-proses yang kayak aliran uangnya, follow the money. Tapi kalau bahwa nanti artis yang AK atau FW atau apa segala macam ternyata dia tidak terlibat, malah justru saya yakin malah senang untuk dipanggil kepada KPK. Walau majelis hakim telah mengetuk palu tanda resminya perceraian, Atalia Praratya tampaknya belum bisa sepenuhnya lepas dari sosok Ridwan Kamil, sang mantan suami. Salah satunya, soal terseretnya nama Ridwan Kamil dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang tengah ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal tersebut, hadir pandangan dari pihak Masyarakat Anti Korupsi Indonesia alias MAKI. Ya, mereka meminta agar pihak KPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap Atalia. Pasalnya, kerap terjadi perceraian guna untuk mengamankan harta dari sitaan KPK. Lantas mungkinkah hal serupa terjadi dalam perceraian Ridwan Kamil dan Atalia? Kalau itu malah saya mengatakan harus diperiksa, karena apapun beliau istrinya yang tahu kehidupannya Pak RK. Bagaimana ketika menjadi gubernur, bagaimana proses ini, kalau toh beliau tidak tahu, merasa ditelikung Pak RK, begitu, ya sampaikan aja begitu. Justru untuk mengklarifikasi, karena ada yang menuduh juga, ini Bu Cinta ini, Bu Atalia ini menggugat cerai supaya tidak kena abu hangatnya dari Pak RK, begitu. Atau bahkan ada yang mengatakan, oh ini adalah istilahnya apa, bahasanya itu hanya kamuflase, cerai yang tidak sungguhan gitu. Hanya pura-pura misalnya gitu supaya tidak tersangkut hukumnya gitu kan. Ada yang menuduh itu juga gitu. Menurut saya memang harus diperiksa karena sebagai istri. Karena saya pernah ada oknum DPR dulu yang waktu jadi pemborong itu kemudian karena mau diperiksa oleh kejaksaan terus cepet-cepet mengajukan gugatan cerai. Tapi sebenarnya kenyataannya sampai sekarang orangnya enggak cerai. Masih hidup satu rumah gitu kan. Berarti kan ya ada peristiwa lain bahwa perceraian itu hanya dipakai untuk menghindari konsekuensi hukum juga ada. Nah, maka kemudian menurut saya Bu Atalia itu juga harus diminta keterangan sebagai saksi bagaimana proses-proses itu gitu kan. Kalau secara Islam itu ada masa selama 3 bulan untuk para pihak secara sukarela mengadakan rujuk gitu ya, kalau sudah ada kesepakatan di antara keduanya. Pak RK ini dalam konteks Bank Jabar Banten yang berkaitan dengan dana non budgeter itu bisa aja dibuat endorse untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pribadi Pak RK maupun yang diduga loh ya dengan keluarganya, bisa aja gitu. Atau untuk pembelian apa tadi kan sudah kita sebutkan, pembelian motor Royal Enfield dan pembelian mobil Mercy gitu. Nah, kalau itu kan seakan-akan kalau ada pembelian tanah atau rumah atau apapun kan menjadi gono gini. Nah, daripada nanti misalnya kan itu kan, ini anak baru menduga-duga loh ya. Daripada disita KPK semua, nah, kalau cerai kan paling tidak dapat separuh gitu. Kan bisa aja begitu kan. Atau memang Bu Cinta memang sudah tidak ingin lagi hidup bersama Pak RK dan memang sudah puncaknya ini kemudian gugat cerai. Ya menurut saya itu semua akan terjawab kalau dimintai keterangan oleh KPK dan dijelaskan semua hal, dan KPK yang akan menilai apakah ini pura-pura, apakah ini manipulatif atau sesungguhnya, dan apa peran-peran yang dijalankan Bu Atalia sebagai istri. Misalnya memang betul-betul nggak tahu, ya sudah clear. Banyak kok yang kemudian banyak istri pejabat yang tidak tersentuh atau dipanggil kemudian ya aman-aman aja karena memang tidak tahu apa-apa. Dan itu semua bisa di-clearkan, diverifikasi, dibersihkan justru melalui permintaan keterangan dan yang bersangkutan bersedia menerangkan semua hal. KPK nanti yang akan menganalisa. Selain mendesak pemeriksaan terhadap Atalia, Boyamin Saiman,
selaku Ketua Maki Tutur meminta agar KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Aura Kasih. Mengingat belakangan ini, nama sang selebritis kerap kali mencuat di berbagai spekulasi masyarakat, serta santer diduga memiliki hubungan gelap dengan Ridwan Kamil. Ya, rekam jejaknya di dunia maya kini dikuliti habis-habisan. Setiap unggahan baik dalam bentuk video maupun potret gambar terus dikait-kaitkan dengan sang mantan gubernur. Lantas seperti apakah pandangan Boyamin Saiman? Benarkah desakan pemeriksaan Aura Kasih didasari dugaan keterkaitannya dengan aliran dana gelap kasus korupsi Bank BJB? Saya belum statement itu kok. Jadi saya hanya menyebut kalau yang sudah pengakuan kan memang Lisa Mariana. Ada dugaan lain, tidak hanya inisial-inisial, ada SF, ada AK gitu. Ya saya minta dipanggil aja, diminta keterangan gitu. Itu dulu. Bahwa ada dugaan dari masyarakat netizen itu ada yang menggambarkan foto yang sama oleh kedua orang itu di tempat yang sama gitu. Dan saya juga sudah mendapatkan informasi dari Pak Roy Suryo bahwa diduga foto-foto itu juga asli, benar, bukan rekayasa. Ya, itu ada penguatan. Maka kepada AK, saya tidak menyebut nama lah ya, itu diminta keterangan gitu. Karena memang KPK dalam konteks ini ya menyisir semua hal gitu. Dan itu terjadi pada saya juga loh, jangan lupa itu saya pernah dipanggil oleh KPK terkait dengan Bupati Banjarnegara. Yang mana saya itu jadi lawyernya bapaknya atau perusahaan bapaknya yang sebenarnya sudah invalid hanya untuk ngurusin bayar-bayar hutang, tidak ada kaitannya dengan tender dan proyek. Tapi karena Bupati itu jadi diproses KPK menjadi tersangka dan ditahan, dan saya pun dipanggil gitu. Dan saya senang aja dipanggil, saya datang itu, saya jelaskan semua bahwa saya tidak dapat kaitannya dengan proyek itu, tidak ikut ngatur proyek, apalagi dapat fee-nya gitu. Saya sampaikan semua. Dan saya dapat bayaran 5 juta dari perusahaan bapaknya yang untuk ngurusi hutang-hutangnya gitu. Tidak ikut tender karena apa? Perusahaannya bapaknya itu sudah invalid, tidak bisa ikut tender, dianggap perusahaan sakit gitu. Sehingga tidak bisa tender. Bagaimana akan mengatur proyek atau dapat proyek, tender aja nggak bisa gitu. Saya jelaskan itu dan KPK penyidik paham, dan kemudian ya sudah sampai sekarang saya tidak dimintai keterangan lagi. Saya yang begitu aja dimintai, apalagi ini ada dugaan-dugaan aliran uang gitu. Jadi itu pentingnya KPK mengembangkan banyak hal berkaitan dengan proses-proses yang aliran uangnya, follow the money, dalam rangka untuk memaksimalkan uang pengganti. Minimal itu. Nanti siapapun ya, saksi siapapun nanti yang akan dipanggil, pasti kami akan sampaikan, kami akan update ke teman-teman. Dari sisi itulah siapapun, termasuk AK atau FW atau siapapun yang diduga menerima aliran, dan itu bisa diverifikasi pada Pak RK, kemudian juga diverifikasi pada yang lain-lain, atau pihak-pihak lain yang mengelola uang itu, bisa aja tanpa sepengetahuan Pak RK membiayai kepentingan-kepentingan Pak RK, teman-temannya, misalnya ada yang pengen berwisata, terus dibiayai misalnya, karena ini temannya Pak RK misalnya itu. Ada ya banyak bisa jadi, bukan hanya 2 orang, 3 orang. Kita lihat nanti banyak apa yang kira-kira yang di-endorse dari uang 200 miliar yang dikelola sebagai dana non-budgeter itu. Selain bisa jadi dipakai oleh oknum-oknum di Bank Jabar Banten, tapi menurut saya sebagiannya, bahkan sebagian besarnya itu dipakai untuk menservis Pak RK. Baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain, bisa jadi untuk memberikan bantuan hibah atau bansos kepada rakyatnya ketika kunjungan kerja ke daerah. Tapi apapun itu tidak boleh, gitu loh, utamanya itu. Menanggapi spekulasi yang kini menjamur dan meramaikan jagat maya, Boyamin Saiman pun memberikan pandangan khusus terhadap posisi Aura Kasih. Menurut Boyamin, Aura Kasih sepatutnya membuka pintu sebesar-besarnya untuk diperiksa KPK bila mana dirinya benar-benar bersih dari semua tudingan miring yang datang menyapa. Pasalnya, dengan pemeriksaan itu Aura Kasih dapat membersihkan nama baiknya dari segala cibiran dan dugaan miring yang kini kencang berhembus di media sosial. Tapi kalau bahwa nanti artis yang AK atau FW atau apa segala macam ternyata dia tidak terlibat, malah justru saya yakin malah senang untuk dipanggil kepada KPK, bersedia dipanggil KPK malah untuk membersihkan dirinya gitu. Karena
kalau kita baca, kita perhatikan medsos itu, 2 orang itu yang inisial AK atau FW itu sudah sangat foto-foto yang tidak ada kaitannya pun digabung-gabungkan kan begitu kan. Anak yang anak angkatnya Pak RK aja dianggap itu anaknya dari yang AK gitu kan, juga ada di medsos itu kan. Kasihan juga gitu, padahal saya yakin itu bukan gitu kan. Tapi ya itulah gunanya, maka justru kalau perlu ada yang bersangkutan itu declare, saya siap memberikan keterangan pada KPK, datang ke KPK, saya minta declare karena isu-isu begini gitu, dan KPK bisa aja mengklarifikasi kan gitu. Jadi tidak ada urusan pembunuhan karakter dalam hal ini, karena hukum adalah asas praduga tidak bersalah dan semua harus siap konsekuensinya gitu. Ada yang dihujat habis-habisan juga tidak bereaksi karena memang pada posisi tertentu tidak melakukan apa-apa, sehingga ya dianggap sebagai kritik aja gitu. Ada pejabat itu misalnya, ya saya menyebut Pak Gubernur Anies Baswedan, itu dihujat kayak apapun ya senyum-senyum aja gitu, dan tidak ada kan cerita-cerita kayak Pak RK gitu kan. Karena memang ini ya, kadang-kadang masyarakat gini loh ya, kalau melihat pada posisi orang yang berlaku pencitraan dan kemudian ternyata itu sebaliknya, maka ya dirujak kan gitu kan. Iya, konsekuensi dong. Kemudian wah ini pembunuhan karakter kalau macam gitu kan, ya dikait-kaitkan. Ya ini karena public figure gitu loh. Artis pun yang banyak hal yang menurut saya gitu di medsos itu dibunuh karakternya habis-habisan banyak juga. Tapi ada yang senyum, ada yang baper, ada yang biasa-biasa aja. Iya, konsekuensi logis. Dan itu waktu yang akan membuktikan toh gitu ya, nggak usah baper lah. Sebelum nama Aura Kasih dan Safa muncul, polemik panas dugaan keterlibatan Ridwan Kamil di korupsi Bank BJB sudah terlebih dahulu menyeret nama Lisa Mariana. Mengingat kala itu, sang mantan model bahkan berani belak-belakan membuka suara di hadapan publik. Mulai dari membeberkan beberapa nama sosok lain yang diduga juga merasakan aliran dana, hingga menantang pihak KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Alhasil, ibu 2 anak itu telah menjalani pemeriksaan KPK pada tahun 2025 silam. Namun yang kini menyita perhatian, banyak yang menilai jika posisi Lisa Mariana cenderung menarik. Di satu sisi, ia berpotensi untuk selamat dari jeratan hukum lantaran ikut membantu proses pendalaman perkara. Tetapi di lain sisi, ia pun tak bisa lepas begitu saja bila mana terbukti menikmati aliran dana gelap. Lantas seperti apakah tanggapan Boyamin Saiman? Mungkinkah Lisa Mariana selamat akibat keberaniannya untuk buka suara? Ya bisa aja, tergantung seperti apa. Bisa aja dia jadi whistleblower atau justice kolaborator, sehingga mendapatkan bahkan penghargaan karena membongkar semua, membantu. Istilahnya kalau di Malaysia itu kan istilahnya semua orang diperiksa itu kan dalam rangka membantu penuntasan perkara, membantu penyidikan misalnya gitu. Nah, Lisa Mariana bisa aja dalam posisi itu nanti misalnya dari apa yang dia utarakan itu banyak membantu KPK, maka dia jadi saksi, boleh, tidak masalah, diberi penghargaan bahkan gitu karena dia orang yang mau kerjasama. Tapi dengan catatan bahwa dia mampu memberikan yang lebih besar atau kepada pihak-pihak lain. Gitu. Jadi tidak hanya untuk mencari selamat aja gitu kan. Nanti kalau semua orang begitu kan gampang. Ketika mulai diindus cepet-cepet ngaku. Terus ini kan juga tidak fair juga, tidak benar juga. Gitu. Jadi ini pun bisa Lisa Mariana dilindungi karena dia buka-bukaan dan membuka yang lain misalnya. Dan itu nanti mengejar uang yang lebih banyak lagi. Tapi konsekuensinya ya tidak kemudian Lisa Mariana enak-enakan duitnya dimakan aja gitu, yang duit dari RK. Kalau memang itu pada posisi yang harus diambil oleh KPK ya harus diambil, diserahkan. Beberapa kasus dulu politisi uang 50 juta aja ya diminta untuk dibalikin gitu. Jadi ini konteksnya masing-masing beda dan KPK harus betul-betul serius supaya ini tidak terulang. Dan dulu KPK itu kan ada istilah gratifikasi seks gitu. Nah, bukan hanya laki pada perempuan, ini bisa aja perempuan pada laki. Nah, ini yang apakah akan dikembangkan dari kasus ini atau tidak, tapi setidaknya minimal uangnya dulu deh. Dulu kan pernah saya juga melakukan siwar kepada KPK, kalau tidak meriksa RK maka saya gugat pra peradilan gitu. Dan alhamdulillah sudah diperiksa, ya kita kawal bahwa ini yang kita utamakan adalah memaksimalkan
uang pengganti dari kerugian negara. Dari mana itu didapat? Ya dari orang-orang yang diduga menerima aliran dan harus diperiksa semua. Itu aja, masih. Terlepas dari dugaan keterlibatan Lisa Mariana maupun Aura Kasih, perkara ini sejatinya telah disorot tajam oleh Boyamin Saiman dan organisasi MAKI selaku pegiat anti korupsi. Bila ditarik ke belakang, mereka bahkan telah menyuarakan tantangan cukup mengejutkan, yakni mengajukan gugatan pra-peradilan kepada pihak KPK jikalau tak kunjung menangani perkara ini secara cepat dan tanggap. Lantas, seperti apakah penjelasan Boyamin Saiman terkait landasan hukum dari gugatan pra-peradilan yang kerap kali ia tempuh, serta bagaimanakah pula cerita perjuangan Boyamin Saiman dan MAKI dalam upaya membersihkan Ibu Pertiwi dari aksi korupsi. Saya kan mengawal kasus, hampir semua kasus yang ditangani KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian itu mengawal dengan cara mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap perkara yang mangkrak atau perkara yang tidak dikembangkan atau tidak dituntaskan, misalnya gitu. Misalnya dengan tebang pilih atau ya berlama-lama. Nah, itu semua saya kawal, saya gugat pra-peradilan. Toh ini kan memang apa yang kami lakukan ini ya berdasarkan sisi sosial kami. Di antara kami ini kan memang sebagian besar advokat yang menangani perkara-perkara korporasi dan jasa keuangan. Alhamdulillah sudah dapat rezeki dari sana, maka mengawal korupsi itu, pemberantasan korupsi, kami dharma baktikan sebagai fungsi sosial. Karena dasar hukum kita lebih kuat sekarang ini dengan berlakunya KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026, menyatakan pasal 158 huruf E, itu objek pra-peradilan ditambah. Bukan hanya penetapan tersangka atau penghentian penyidikan yang tidak sah, tapi ada satu bab atau satu poin, yaitu penundaan yang tidak sah menjadi objek pra-peradilan. Nah, penundaan itu terhadap apa? Ya terhadap laporan, penyidikan tidak harus murni penyidikan dan penetapan tersangka. Jika laporan itu diabaikan aja, tidak ditangani oleh penegak hukum, itu bisa dijadikan objek gugatan pra-peradilan. Ini momentum bahwa kita akan juga menggunakan ketentuan itu untuk mempercepat penanganan perkara-perkara korupsi, termasuk di kasus Bank Jabar Banten. Dan termasuk juga nanti kalau dari persidangan itu ada dugaan keterkaitan RK yang kuat, ya kita minta proses jadi tersangka. Kalau tidak dijadikan proses tersangka pada alat bukti yang cukup itu, maka KPK ya kita gugat pra-peradilan. Tapi masih agak lama, 4 bulan, 6 bulan kemudian, sembari menunggu persidangan pokok perkaranya yang para tersangka yang sudah ditetapkan KPK. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.